Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi salah satu keuntungan orang yang melaksanakan sholat bukan hanya didapatkan ketika di dunia. Nanti Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak melakukan sholat. Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang menjaga sholatnya 5 kali sehari semalam, maka dia akan diberikan cahaya yang sempurna dan menjadi bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan nanti di akhirat. Namun, ketika satu orang hamba tidak melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, maka tidak ada cahaya nanti di akhirat untuknya. Yang dimana pada saat itu gelap gulita, butuh pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua orang, tetapi dengan adanya sholat maka menjadi bukti cahaya. Tetapi kalau tidak sholat teman-teman sekalian, maka itu akan menjadi gelap, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sabdakan bahwasanya nanti di akhirat orang yang tidak melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Siapa nih Fir'aun? Tentunya sudah kita tahu, orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dikumpulkan bersama dengan Fir'aun? Maka ulama katakan bahwasanya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan urusan kekuasaan hingga meninggalkan sholat dengan urusan kekuasaannya, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Kemudian yang kedua akan dikumpulkan kepada sama Haman. Siapa Haman ini? Haman adalah menteri daripada Fir'aun tadi. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan urusan pemerintahan, maka orang seperti ini dia sibuk urus dengan pemerintahannya, meninggalkan sholat, maka orang yang seperti ini maka akan dikumpulkan dengan Haman nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ini? Ubay bin Khalaf inilah orang daripada salah satu pemimpin kafir di zaman Nabi SAW. Maka ada satu kisah yang menarik daripada Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat ini karena sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan nanti di akhirat bersama Ubay bin Khalaf. Maka ada cerita singkat kepada Ubay bin Khalaf. Pada saat itu Ubay bin Khalaf dalam merawat kuda, dalam merawat daripada kendaraannya yang dianggap begitu kuat. Maka dia katakan, "Wahai Muhammad, saya akan membunuh." Maka Rasulullah SAW langsung menjawab daripada Ubay bin Khalaf, "Wahai Ubay bin Khalaf, sesungguhnya saya akan membunuh." Iya. Saya akan membunuh. Maka suatu ketika terjadi peperangan, maka berhadapan orang Islam dengan orang kafir ini, maka di depan Nabi SAW ada Ubay bin Khalaf. Ketika Ubay bin Khalaf telah mengambil satu tombak untuk melempar kepada Nabi SAW, maka para sahabat pada saat itu ingin melindungi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah katakan, "Wahai sahabatku, minggir, biarkan dia mendekat." Maka ketika Ubay bin Khalaf ini mendekat, maka Nabi SAW ketika mengambil tongkat dari seorang sahabat, kemudian melemparkan kepada Ubay bin Khalaf. Maka tombak yang dilemparkan Nabi SAW terkena di leher daripada Ubay bin Khalaf. Maka seketika Ubay bin Khalaf ini terjatuh dari kendaraannya, dari kudanya, menggelepar. Seakan-akan terkena daripada tusukan yang begitu tajam. Abu Sufyan pada saat itu yang belum masuk Islam mengatakan, wahai, sungguhnya hanya goresan kecil saja di lehermu. Kenapa engkau menggelepar seperti itu? Hanya goresan kecil saja. Tapi apa dia katakan Ubay bin Khalaf? Wahai Abu Sufyan, tahukah siapa yang menggores daripada leher saya ini? Itu Rasulullah, yaitu Muhammad. Nah, dia pernah mengatakan ketika saya bertemu bahwasanya dia akan membunuhku. Maka seketika itu dalam hati saya meyakini bahwa saya akan mati di tangannya Muhammad. Maka teman-teman sekalian, inilah keyakinan Ubay bin Khalaf, seorang kafir tulen, akan tetapi begitu mempercayai daripada ucapan Nabi SAW. Bagaimana hari ini kita? Hari ini kita mengaku daripada umat Rasulullah, yakin kepada apa yang disabdakan Nabi SAW. Tapi sejauh mana kita menjalankan daripada perintah-perintah Nabi SAW? Maka singkat cerita teman-teman sekalian, ketika kembali dari peperangan itu, maka Ubay bin Khalaf mengalami kesakitan yang menyebabkan dia meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.